Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, ini pertemuan hari ini kita selenggarakan online ya. Mudah-mudahan meskipun online tidak ada kendala. Tapi ternyata di rumah saya pas ada rada kendala ini ada tukang yang membetulan dapur itu. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Ya, untuk hari ini kita akan diskusikan terkait dengan klausul-klausul yang ada dalam ISO 91 2015. Khususnya ini nanti yang terkait dengan klausul yang keempat ya. Saya coba share screen dulu. Ya, sudah dapat dilihat ya. Klausul dalam ISO 91 2015. Klausul itu apa ya? Klausul itu kalau di dalam peraturan perundang-undangan biasanya dinyatakan dalam pasal-pasal gitu ya, pasal dan ayat. Kalau di dalam standar biasanya disebut klausul atau pernyataan ya, pernyataan sebenarnya. Nah, di dalam ISO itu kelihatannya ada yang kelewat. Ada satu ya ini. Nah, di dalam ISO baik itu 9001 maupun yang lain untuk saat ini klausul utamanya itu sudah sama, yaitu ada 10 ya, ada 10 klausul. Nah, klausul 1, 2, 3 ini merupakan klausul-klausul pendahuluan saja ya. Jadi misalnya ada ruang lingkup, referensi, istilah, dan definisi. Ini disebut sebagai klausul pendahuluan ya. Nah, klausul-klausul dasar atau yang utama dan menjadi persyaratan itu ada di klausul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini semua standar sistem manajemen ISO baik itu keselamatan lingkungan dan lain-lainnya itu sama ya. Ada 10 ini. Hanya mungkin detailnya agak berbeda, tapi yang ditulis di sini sama judul, hanya isinya yang lebih rinci itu berbeda. Nah, kalau saudara lihat di sini ada di atasnya itu ada plan, do, check, and action ya. Nah, seperti kita sudah pelajari dalam penerapannya nanti kan dalam satu siklus ya, siklus PDCA ya, ini P. Jadi P-nya ini adalah apa ini? Ini P, plan itu P ya, D, do, C, check ya, dan action. Jadi ada yang termasuk kategori plan itu ada di klausul 4, 5, dan 6. Nah, kadang-kadang yang klausul 7 itu sebagian dikelompokkan ke plan, sebagian di do ya. Ya, jadi kalau saudara nanti lihat ini kok klausul 7 ada di klausul di plan ini ya, karena memang di klausul 7 itu kan isinya dukungan ya, sehingga dukungan pun harus dimulai dari perencanaan, ada yang berdalih atau argumentasinya seperti itu. Nah, kalau sudah operasi, nah ini memang semuanya sepakat ya ini sebagai kategori do gitu. Sementara yang cek, nah itu ada evaluasi kinerja. Ini ada monitoring, audit, dan kaji ulang manajemen. Terus yang klausul yang ke-10 itu improvement. Jadi semua pasti seperti ini untuk ya strukturnya, sehingga ini sering disebut high level standar ISO. Jadi semua sama. Nah, ini memang memudahkan suatu lembaga untuk mengintegrasikan berbagai sistem manajemen yang diterapkan. Jadi misalnya yang diterapkan ada sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3. Nah, ini paling tidak judul-judulnya itu sama ya. Hanya nanti tambahan-tambahan yang lebih detailnya yang spesifik. Jadi inilah struktur klausul dalam ISO ya.
Ya, kemudian kita akan mulai satu-satu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa menyelesaikan di klausul yang keempat, yaitu konteks organisasi ya. Nah, di klausul keempat atau konteks organisasi ini terdapat 4 sub klausul ya, yaitu yang pertama ini memahami organisasi dan konteksnya. Kemudian yang kedua itu apa ini? Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan atau pemangku kepentingan. Yang ketiga, menentukan lingkup sistem manajemen mutu. Dan yang keempat, sistem manajemen mutu dan prosesnya. Jadi ada 4 ini, ya, ini yang di ISO 91 2015 ya. Kalau yang 2008 dulu beda banget ya. Ini yang baru di dalam perubahan dari ISO yang 2008 ke 2015. 2008 itu di sini dulu ada pengendalian dokumen, pengendalian rekaman itu di klausul 4 ya. Tapi kita di klausul di 2015, nah ini banyak terjadi perubahan di bagian ini. Jadi ini isi dari klausul 4 yang ada 4 hal tadi ya. Nah, kita akan coba jelaskan atau diskusikan satu-satu ya. Yang pertama atau 4.1 ini memahami organisasi dan konteksnya. Nah, di situ itu organisasi itu harus memahami organisasinya, konteks organisasi masing-masing lah ya. Di situ dipersyaratkan cara memahaminya itu dengan memahami atau mengidentifikasi atau menganalisis ya isu internal dan isu eksternal ya. Jadi yang perlu atau yang harus ya dijadikan sebagai persyaratan pertama itu harus menguasai ini isu internal dan eksternal. Nah, di sini di ISO itu memberikan panduan itu untuk memahami konteks organisasi yang terkait dengan isu internal dan isu eksternal. Ini organisasi harus menetapkan isu internal dan eksternal yang berdampak atau berpengaruh pada atau terhadap bisnis organisasi atau terhadap kegiatan dari organisasi ya. Jadi ini maksud dari yang pertama ya. Nah, kemudian selain tadi ya menetapkan, itu juga harus memantau dan meninjau informasi tentang isu-isu eksternal dan internal. Karena apa? Karena isu internal dan eksternal itu tidak statis ya, dinamis, ya, berubah-ubah, ya, sehingga harus dipantau. Kalau misalnya sekarang sudah ditetapkan, nah tahun depan dicek kembali apakah itu masih relevan atau tidak, masih sesuai atau tidak. Nah, di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama ini isu ini dapat mencakup faktor atau kondisi baik itu positif maupun negatif ya. Untuk dipertimbangkan, Nah, kemudian ini memahami konteks eksternal dapat difasilitasi oleh isu-isu yang timbul dari lingkungan. Ini dengan mempertimbangkan hukum, teknologi, kompetisi, pasar, budaya, sosial, dan ekonomi. Baik itu internasional, nasional, regional maupun lokal. Ya. Kemudian catatan yang ketiga, memahami konteks internal, kalau yang ini eksternal ya, ini dapat difasilitasi dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan kinerja organisasi.
Nah ini pada tahun 2024 ya, ini baru ya. Jadi bulan Februari yang lalu sebenarnya ada amandemen, ada perubahan sedikit atau ada tambahan sedikit. Nanti akan saya sampaikan setelah ini, setelah beberapa catatan ini ya. Jadi ini yang aslinya ya seperti ini. Kemudian tadi tentang isu internal dan eksternal ya. Kemudian yang kedua 4.2 ini memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Sehingga untuk bisa memenuhi persyaratan ini, suatu organisasi ini harus ya menentukan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutunya. Ya, jadi memahami pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan itu seperti apa atau siapa? Orang pihak berkepentingan ini bisa orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu keputusan atau kegiatan dari organisasi itu. Jadi misalnya kegiatan organisasi itu berpengaruh pada masyarakat di sekitarnya, ya berarti masyarakat sekitar itu merupakan pihak berkepentingan. Atau misalnya untuk fasilitas yang memanfaatkan radiasi pengion. Nah itu ada izin yang diperlukan ke Bapeten misalnya, berarti Bapeten itu merupakan pihak berkepentingan atau instansi pemerintah yang relevan dengan kegiatan organisasi itu. Misalnya kemarin yayasan, ya mungkin Kementerian Hukum dan HAM itu juga merupakan pihak berkepentingan. Kemudian apalagi Kementerian Pendidikan ya, mungkin itu juga merupakan pihak berkepentingan. Pemerintah daerah atau calon penyuplai mahasiswa ya, calon penerima beasiswa, nah itu juga pihak berkepentingan, atau mahasiswa itu sendiri juga pihak berkepentingan, atau pegawai yang ada di organisasi atau anggota dari organisasi itu juga merupakan pihak-pihak berkepentingan. Setelah ditentukan ya, setelah ditentukan juga siapa saja gitu ya. Jadi perlu analisis juga persyaratan dari pihak berkepentingan itu. Jadi misalnya Bapeten itu kalau kita sebagai operator reaktor misalnya, itu persyaratan yang diperlukan apa saja. Jadi misalnya harus punya SDM yang berkualifikasi sebagai operator yang bersertifikat, misalnya kemudian ada petugas proteksi radiasi yang berlisensi. Nah itu persyaratan dari pihak-pihak berkepentingan. Jadi perlu ditentukan ya, untuk bisa menentukan ya diidentifikasi dulu pihak berkepentingannya siapa. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, belum lama ini ada amandemen. Amandemen itu perubahan. Jadi sebelum betul-betul dirubah, misalnya dulu 9001 2008 ke 2000 berapa itu 15 itu, sebelum berubah menjadi 2015 ada perubahan-perubahan kecil gitu, baru dirubah secara total tahun 2015 ya. Nah, kalau yang tahun ini yang ISO 91 2015 ini baru ada satu amandemen ini, ada perubahan kecil tapi mungkin ada pengaruh yang signifikan untuk organisasi tertentu ya. Nah sebenarnya amandemen ini tidak diperuntukkan untuk ISO 9001 saja, tapi juga 14001 dan lainnya yang relevan ya. Yaitu amandemennya ini dia diberlakukan mulai atau pada tanggal 24 Februari 2024, jadi baru sebulan ya, lebih sedikit ya, 1 bulan lebih beberapa hari ya. Di sini amandemennya itu menambahkan ya, jadi suatu organisasi
itu juga harus mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim ya, dalam sistem manajemen mutu dan lingkungan. Jadi jadi harus, jadi mungkin nanti untuk mengidentifikasi isu eksternal itu harus dicek, harus dipertimbangkan, apakah ada yang perlu kita laksanakan terkait isu perubahan iklim ya. Jadi ini jadi mulai 23 Februari 2024 ya. Di amandemen ini berarti ya menambahkan satu persyaratan dan satu catatan. Ya, catatannya tadi ya, di samping tadi isu yang terkait dengan hukum, teknologi, dan nah itu harus ini perubahan iklim, isu yang terkait dengan perubahan iklim seperti apa. Ya, jadi dalam sistem manajemen mutu dan lingkungan itu harus mempertimbangkan perubahan iklim. Jadi amandemen ini artinya menambahkan subklausul yang ada di 41 dan 42 tadi. Jadi di 41 ini menekankan bahwa organisasi harus menentukan apakah perubahan iklim menjadi isu yang relevan dengan kegiatan atau operasi organisasi dan manajemen mutunya atau tidak ya. Sementara di klausul yang atau subklausul 42 ini memberikan catatan bahwa pihak-pihak terkait mungkin memiliki persyaratan yang terkait dengan perubahan iklim yang harus dipertimbangkan oleh organisasi. Nah, jadi tanggal efektifnya baru ini ya 23 Februari 2024. Nah, namun ya ini meskipun perubahannya ini hanya kelihatannya hanya kecil, bisa jadi beberapa organisasi ini memerlukan upaya atau memerlukan waktu untuk mengintegrasikan ketentuan atau persyaratan tentang perubahan ini dalam sistem manajemen mereka. Jadi bagaimana organisasi menindaklanjuti terkait dengan tambahan dari atau amandemen dari persyaratan di 41 dan 42 tadi. Nah, ini disarankan organisasi itu mampu menunjukkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu misalnya pemberi lisensi atau sertifikasi ya. Misalnya kita tersertifikasi ISO 91 2015 oleh TÜV misalnya atau global. Nah, ini artinya pada saat di surveillance tahun depan atau mungkin akhir tahun 2024 gitu ya, kita perlu bisa menunjukkan bahwa kita sudah menindaklanjuti ya, apakah perubahan iklim ini merupakan isu yang relevan dengan sistem pengelolaan organisasi kita atau tidak. Jadi misalnya organisasinya yang non profit itu yayasan apa yang pemberi beasiswa. Nah, apakah ada pengaruhnya atau tidak ya? Atau termasuk kategori yang perlu dipertimbangkan atau tidaknya. Kalau tidak, tapi harus diidentifikasi dan kita bisa meyakinkan bahwa yayasan kami itu tidak terpengaruh oleh tambahan persyaratan itu, gitu ya. Tapi kalau yang organisasi yang profit kemarin kelihatannya ini terpengaruh ya, terpengaruh kelihatan. Tapi kalau yang yayasan mungkin perlu ditimbang-timbang apakah ini terpengaruh oleh tambahan atau oleh amandemen ini atau tidak ya. Meskipun juga tidak ada ketentuan bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu yang dianggap relevan itu atau tidak, tapi kita harus bisa menjelaskan ya. Biasanya kalau suatu surveillance atau auditor, nah itu akan menanyakan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung untuk hal-hal semacam ini ya. Ini beberapa contoh penerapan dari amandemen
tadi ya pada beberapa bidang, misalnya ini perusahaan minyak dan gas. Nah ini evaluasi dampak perubahan iklim terhadap operasi perusahaan minyak dan gas ini dengan mengintegrasikan risiko perubahan iklim dalam sistem manajemen mutu dan mengembangkan rencana mitigasi kalau ada isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim. Nah, untuk lembaga pendidikan, kan banyak juga lembaga pendidikan yang sertifikasinya ISO 91/2015. Nah, ini bisa diantisipasi atau disampaikan atau dilakukan, diterapkannya itu dengan memasukkan perubahan iklim itu dalam kurikulum mereka ya, dalam kurikulumnya. Dalam kurikulum itu tidak harus misalnya menjadi satu mata kuliah tersendiri, itu tidak harus ya, tapi misalnya dengan memberikan satu topik dalam satu mata kuliah tertentu atau mengundang narasumber yang terkait dengan perubahan iklim, misalnya ini untuk lembaga pendidikan, untuk kontraktor bangunan, nah misalnya ya menggunakan bahan ramah lingkungan ya untuk menerapkan amandemen tadi ya. Untuk konsultan ya mungkin bisa memberikan, kalau konsultan mungkin memberikan penjelasan yang terkait dengan perubahan iklim perlu diperhitungkan dalam kegiatan ataupun pengambilan keputusan dari organisasi tersebut ya. Jadi ini yang terkait dengan perubahan iklim. Ya, ini saya kira terkait dengan perubahan iklim, nah, kalau kita integrasikan dalam sistem manajemen mutu maupun lingkungan, nah ini mungkin sudah menjadi isu global ya, isu global, sehingga diharapkan organisasi itu dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan mendukung upaya global dalam melindungi lingkungan ya. Jadi ini amandemen tadi. Nah, kemudian yang tadi 4142 ya, sekarang 4.3 ya, 43. Nah, di 4.3 ini menentukan lingkup sistem manajemen. Nah, di sini penjelasannya, ini organisasi menentukan batas aplikasi sistem manajemen mutu untuk menetapkan lingkup. Jadi misalnya organisasi kita itu besar sekali, atau enggak besar sekali juga enggak apa-apa. Sebenarnya